Ya, selamat datang di podcast Kucing Balistik. Atau apalah nanti mungkin judulnya berubah karena ini episode 1. Jadi ya, saya Kucing Balistik buat yang belum tahu. eh, di podcast ini kita bakal ngomongin pop culture dari sudut pandang orang yang menurut Balis idealis. Ya, gitu. Selamat mendengarkan karena ini episode pertama. Jadi maaf kalau misalnya rada kacau. Kamu kan punya apa tuh namanya nickname Durek sama Urukan Faiz. Ada lagi gak? Aku taunya 2 itu sih. Technically nama Burek itu sebenarnya nama salah satu OC gua. Jadi OC gue sekarang udah sekitar 100 atau berapa. Nah, dan dari kata Blurek itu dulunya kan namanya tuh Blurek kan. Ya, karena gue suka warna biru dan dulu pas kecil suka dinosaurus terutama T-Rex gitu. Nah, hasil nyampurin Blurek. Nah, sebelum Blurek sebenarnya juga ada lagi ini cerita bentar ya, cerita masa lalu Urukan Faiz, kenapa namanya jadi Urukan Faiz. Jadi sebelum Blurek itu nama gue kalau nggak salah itu The Blues Lightning. Ya kayaknya itu ya benar The Blues Lightning. Jadi itu masa-masa sekitar 2011-2012 kalau nggak salah. Nah, namanya pakai itu jadi TBL. Terus kok didengar kurang enak gitu karena dulu kan entah kenapa tuh nama yang ada X, Y, Z itu kayaknya sesuatu nama yang keren ya, zaman ya 2010-2011 kan kayaknya punya nama ada X, ada Z-nya, ada ini keren gitu. Ya udah pikiran tadi gue suka biru, terus T-Rex ya udah nama Blurek itu disingkat BRX. Jadi dulunya sempat ya buat bercandaan sama teman-teman itu berak oke lah boleh lah gitu buat bercandaan. Nah terus kenapa kok jadi Blurek tiba-tiba jadi Burek terus tiba-tiba lagi jadi Urekan gitu kan. Nah dulunya pas dari Blurek itu ada salah satu temen temen dekat gitu, dia manggil di ketik bukan manggil call ya, manggil ngechat gitu kan, dia menyingkat namanya jadi BLUREK doang. Nah setelah kebiasaan gitu terus nyantol ke temen lain juga manggilnya pada gitu, kelamaan L-nya hilang jadi ya Burek doang. Burek. Oke. Jadi awalnya Burek terus pada manggil Burek ya udah sampai sekarang Burek. Nah terus kenapa pindah ke Urukan Faiz karena waktu itu gue sempat ada sedikit problem masalah nama dan ya personalitas dan stuff gitulah, masalah pribadi gitu kan. Nah gue pengen kalau misal gue bisa make nama gue sendiri buat pen name, kenapa enggak gitu loh. Nah hasil dari itu awalnya gue cuma pakai nama Faiz gitu kan, rasa gimana ya orang kok Faiz dong kayak kurang kasih nendang, walaupun itu emang nama dari orang tua kan, teman kurang nendang, tambahin dikit gitu apa aja mikir. Ngelihat temen dia waktu itu tuh sempat ngepost semacam coret-coret gitu, jadi ya dudul gitu tapi masih kerasa estetiknya masih ada gitulah, indahnya masih ada dari gambar atau animasinya dia. Nah dari coretan itu, kalau kamu selalu tahu coretan harian, pernah dengar coretan harian nggak? Perlu dibangkitin lagi memorinya, mungkin kamu mau jadi ceritain dikit coba. Coretan harian itu dulu mungkin salah satu teman deket yang kebetulan dia yang bikin fanpage gitu. Jadi dulunya kan dia mempunyai channel YouTube, punya circle sendiri, tapi ini nggak terlalu ingin banget punya yang namanya fanpage karena kayak upload YouTube ya udah upload YouTube aja, nggak terlalu mendingin gue punya friend, gue punya ini bodo amat gitu. Iya. Nah, terus gara-gara dia ternyata punya fanpage dia namanya Febrian gitu, dia punya fanpage namanya Coretan Harian dan ya kontennya dia harian. Oke. comic strip gitu, kayak comic strip lucu-lucuan lah atau kesehariannya dia gitu. Nah terus dia nantang, dah daripada lu gini aja, lu bikin challenge nih, lu bikin fanpage gitu. Ada gue bingung awalnya kok pada punya nama kayak simple tapi ngena di karakternya yang autornya gitu lah. Nah karena kebiasaan gue dari dulu kalau misalnya gambar itu selalu sketchy, selalu urek-urek gitu kan. Nah ya udah ngambil nama urek-urek awalnya, urek-urek cuma kok
rasa terlalu didobel gitu kan, urak lagi gitu. Ya udah, coba gue tarik apa, urekan, boleh dah urekan gitu ya, ada alasan sekarang makanya urekan. Dan ya kebetulan juga beberapa orang yang di luar Indo ya, misal orang luar ya, mereka juga rata-rata malah ngenalnya urekan bukan faiznya. Jadi baca jurikan atau something gitu. Cuma nggak mau denger mereka ngebaca namanya apa dia di luar ngebacanya gitu ya. Bahkan kalau misal orang Indo nih ngomong ucul kan, orang ngomong lucu kan dibalik jadi ucul gitu kan ya. Karakternya ucul banget. Orang luar ngebaca itu Yukul. Oh iya, aku nggak pernah mikir sampai situ. Pas main CFG gitu man, ganti nama Ucul gitu, pas lagi gambar bagus kasih nama Ucul, pas dipanggil Yukul. Kok Yukul? Gue mikir Yukul apaan? Oh nama gue juga. Jadi ada di situ lah cerita dulu dari Burek sampai orang lain. Oke. Tadi kan kamu sempat mention OC. Kamu buat Blu-ray atau Burek gitu kan jadi OC. Kamu bikin cerita juga. Nah, jadi kalau misal ditanya ya, kenapa sih atau enggak titik awal lu pengen bikin animasi itu apa? Jadi sebenarnya gue tuh kalau misal dilihat dari cara produksi animasi kan ya, gue tuh pernah nggak sengaja bikin animasi dari SD. Dan itu surprisingly bukan digital, itu tradisional, jadi di kertas. Keren. Jadi dulu tuh kan memang pernah lah kepikiran awal-awal tahu anime Naruto, yang sebelum itu apa sih namanya tuh, gue lupa nama game tapi ada animenya gitu. Nah kalau ada penasaran pengen bikin sebuah kayak cerita awalnya komik ya lah, di komik dulu, gambar komik gitu. Nah cuma entah kenapa otak sama tangan gue itu ngerespon bikin komik yang panelnya tuh frame, udah nggak? Jadi kalau komik kan dia kayak ibaratkan storyboard doang kan, jadi kalau scene 1, scene 2 gitu kan, dia bukan tiap gerakan digambar kan. Nah entah kenapa gue dulu bikinnya tiap panel tuh tiap gerakan, jadi ya lama-lama tangan ke belakang gitu kan ya, atau maju panel selanjutnya ke tengah, panel selanjutnya ke depan gitu. Entah kenapa gue gambarnya gitu. Nah setelah gue bener-bener mudeng bikin animasi, gue coba flashback lagi, kapan ya gue mulai bikin animasi ya, kayaknya SMP gitu awalnya, pas diajarin temen, pas dia lihat lagi, bentar, kayaknya gue dulu pernah nggak bikin yang panel tadi itu yang banyak banget, itu termasuk animasi berarti kan? Iya ya gitu. Berarti gue dari SD bikin animasi. Nah, dan juga dari SD dulu, gue itu entah kenapa tahu-tahu kepikiran, karena kan gue pengen nyampein sebuah cerita gitu kan ya. Terus kepikiran kalau misal gue bikin komik ya nggak, dan untuk kemungkinan banyak yang seneng kan, komik kan juga banyak ngikutin. Bikin film itu modalnya pasti banyak, dan itu nyangkut banyak orang kan, pasti butuh karakter A orang, bener-bener orang, sedangkan kalau komik atau animasi kan dia kita gambar sendiri gitu. Nah dari segala jenis media yang kepikiran zaman SD dulu, entah game, komik, film, atau mungkin dia Slipknot atau apa, yang gue bikin entah kenapa animasi. Dan gue waktu itu pernah bilang, nggak tahu ke siapa, ke temen gue SD atau siapa gitu, gue yakin sekitar 10 tahun atau berapa tahun ke depan, pas gue lulus atau pas dia udah kerja, animasi itu menjadi sesuatu media yang bener-bener dipakai buat semua tempat gitu loh. Dan sama kata-kata itu beneran terjadi kan. Sekarang kan gue tinggal lulusnya kan ya, tinggal beresnya kan semester akhir kan ya. Nah dan banyak sebuah perusahaan yang bener-bener pakai animasi buat ngiklanin produknya mereka. Jadi mereka udah bukan pakai live action, dari dulu kan live action gitu kan, iklan produk apalah, dia live action di rumah, di dapur atau apa. Nah sekarang aja nyebut produk boleh nggak nih? Ya nggak apa-apa boleh. Nah yang baru aja sekitar seminggu yang lalu kalau nggak salah, yang Sasa itu, itu dia juga bikin dari animasi kan ya. Dan ya yang ngerespon juga banyak yang seneng, walaupun secara visual, secara grade-nya tuh masih lumayan jauh dari animasi anime atau mungkin kartun kelas
internasional, tapi mereka bener-bener udah mulai mau, oh kayaknya nggak salah dah kita bikin iklan pakai animasi gitu. Oreo dan kawan-kawan kan banyak gitu yang bikin pakai animasi, dan di situ wow, gue dulu ngeramal berarti ya. Nah ini sampai sekarang masih hitungannya lagi ngembangin lagi ceritanya. Ngembangin apa tuh? Nah jadi dari dulu kan namanya kan kita menyebut OC gitu ya, original karakter kan. Nah setelah berkelana kesana sini ternyata ada istilah yang bisa lebih tanda kutip profesional yang namanya IP. Oh iya. Jadi IP, okay. Tahu kan nanti kan intellectual kepanjangannya apa tadi? Intellectual property. Jadi untuk ya mungkin di divisi bukan divisi apa istilahnya, di bidang lain di selain animasi, selain digital apa namanya digital art gitu kan ya. Tapi bisa kayak dia omongin, oh lu punya rumah, oh lu punya properti ini. Tapi kan misal di bidang kreatif industri gitu. Nah itu IP itu kayak ya cerita bisa, maskot bisa, ya OC tadi juga bisa, walaupun dia cuma sekedar visual OC doang, belum ada kayak cerita background story-nya, belum ada sangkut paut sama cerita apa. Nah jadi kalau kita ngomongin IP itu berkesan kayak itu udah hak cipta punya kita gitu. Kita udah nggak semena-mena oh dia punya OC nih ya, itu gak kayak ibaratnya kita ngedudel doang. Kalau misal kita ngomong OC sama IP ya, rasanya kita nggak ngobrolin gue punya OC berarti oh ya udah itu OC lu udah, gue punya IP kayak IP berarti udah dikembangin banget, kayak kerasa lebih berkembang, lebih profesional gitu. Terus OC-mu ini berarti punya latar belakang cerita atau cuma gimana sih? Aku nyebutnya OC atau IP aja nih si Blue Rek ini. Kalau misal apa namanya ngomongin yang karakternya sih bisa dibilang masih OC. Yang misal ngomongin universe-nya itu bisa dibilang udah masuk IP. Ada universe-nya. Alhamdulillah udah ada. Keren dong. jadi dulunya ya cuma sekedar gue pengen punya karakter lah. Jadi kalau misal kita ibaratkan main game gitu kan biasanya ada custom avatar gitu kan ya. Nah kita punya patokan, jadi tiap game itu nggak bener-bener beda gitu. Wah game A karakternya kayak gini, game B karakter kayak gini, padahal yang main cuma ya satu orang doang. Kenapa beda-beda? Nah biar ada patokan. Dulunya sih cuma pengen gitu doang. Nah terus makin kesini semakin pada penasaran, teman-teman penasaran pada kan nanya, si Burek itu siapanya si Ziva? Oh si Ziva itu siapanya si ini, terus dia umurnya berapa, terus dia keluarganya siapa aja ya. Dia yang awalnya cuma iseng doang ya, kok nggak bisa ngejawab gitu ya, rasa gimana gitu kan. Ya udah lama kelamaan ya udahlah, daripada cuma lu gambar doang, mending sekalian siapa tahu kedepannya emang bisa dijadiin sebuah aset sendiri ya, entah itu dijual atau mungkin malah jadi maskot dari circle atau apa yang bisa diangkat gitu kan lumayan. Ya awalnya cuma kecil, jadi awalnya cuma kayak oh ini ibaratkan teman imajinasi gue doang gitu kan, udah Ziva, dah itu doang. Terus sama kelamaan kok gue perlu karakter pendukung buat ceritanya kan, ya berkembang terus alhasil jadi sebuah universe sendiri, dan ya itu masih diproduksi sampai sekarang. Itu berarti sekarang jadi animasi atau apa, komik atau cuma nulis aja? Soalnya aku juga aku juga punya beberapa cerita tapi cuma aku tulis doang, belum sempet. Sebenarnya rencananya mau aku buat komik sih, cuma nggak tahu kedepannya gimana. Kalau yang sekarang nggak, yang misal kita udah ada progres nyatanya ya. Kalau udah progres nyatanya itu di Facebook sih, itu gue udah mulai bikin cerita secara tertulis sama kayak ada kayak visualnya dikit, dan juga kadang kalau misalnya emang ada waktu lebih, lagi kosong, lagi ada kerjaan atau emang bener-bener lagi free, ya gue bikin kayak sampel cut dari salah satu ceritanya. Jadi misal dulunya kan gue bikin ceritanya kan lebih ke third person kan ya, jadi oh ini diliatin, oh si Burek lihat sini tiba-tiba ntar pindah ke punya siapa kan. Terus buat yang selanjutnya lagi gue malah berpikiran ceritanya lebih ke ini menurut ceritanya si A, menurut ceritanya si B, menurut ceritanya si C, yang alhasil ntar
semua karakter yang ada, jadi semua cerita karakternya tuh disatuin di satu cerita. Nah itu masih progresnya bentuk tadi masih bentuk novel, like novel, jadi masih ketikan biasa. Paling ya kalau mau visual masih kita tambahin komik atau mungkin lagi animasi cut-cutnya yang menurut gue cukup buat ngejelasin oh si ini tuh pas adegan ini tuh maksudnya kayak gini loh kan, karena kan susah kan ya kita ngejelasin sebuah cerita tertulis doang, kalau nggak detail banget kan orang juga takutnya salah nangkep kan. Nah tapi misalnya kita liatin visual, oh maksudnya itu dia lagi gini, oh ternyata dia tuh kekuatannya ini, oh ternyata tuh dia bisa ini, bisanya lebih jelas ke visual. Nah beberapa gue lagi proses masukin visual dari ceritanya. Cuma kalau ceritanya sekitar 50% 60% dari semua karakter yang ada tuh udah ada, tinggal dipoles lagi dan mulai di-sharing lagi, dipublish. Oke. Kalau gitu kamu boleh nggak ngasih spoiler dikit gitu, ceritanya tentang apa atau sinopsisnya gitu, biar kita ada gambaran tentang ceritanya gitu. Ya, gue hitungannya tipe orang yang ngikutin trending dikit-dikit gitu lah. Jadi kan emang sekarang lagi, sekarang sih udah sekitar 3-5 tahun yang lalu kan juga rame-ramenya tentang isekai gitu kan ya. Oh isekai, oke. Isekai. Tentang dunia imajinatif gitu kan. Nah, ya itu dulunya awal dari Imagi kan, namanya kan judulnya Imagi. Nah, Imagi itu kayak dunia di balik imajinasi gua sendiri. Jadi awalnya gue masih nerima anak-anak orang lain, jadi OC temen gue masukin karena ya mereka kan daripada gue bikin baru, mending gue minjem mereka sekalian gitu biar promosi juga kan. Jadi kalau misal gue bikin karakter lu masuk sini nih, gue animasiin terus nge-tag dia, kan dari dianya kan juga punya circle sendiri, punya teman-temannya sendiri, jadi buat di share juga. Nah gue dulu mikirnya gitu, terus sampai ke titik dimana gue mau nggak mau harus bikin beberapa karakter kayak kalah atau mungkin mati gitu kan, rasa nggak enak gitu kan, karakter orang gitu kan ya, masa gue bikin mati di cerita gue, rasa gimana gitu. Ya tadi kan udah berkelana di berbagai komunitas gitu kan. Nah beberapa pasti gue ngeliat tuh ada yang kayak nggak setuju, misal mereka punya fandom dari animator A, animator B, dan kebetulan dua animator itu dia collab. Tapi sistem collabnya dia kayak, oh gue punya karakter, lu punya karakter, kita tarung. Nah lu bikin animasi versi lu, gue bikin animasi versi gue sendiri. Jadi ntar outputnya ada dua animasi gitu kan. Nah ntar dari dua animasi itu di voting siapa yang paling bener, atau siapa yang paling bagus gitu lah. Paling bener. Nah fandomnya pada tawuran. Jadi kayak, oh si karakter A itu kekuatannya misal air, dan karakter B itu api, harusnya kalah si api kan. Nah Safau karena ya yang punya karakter A punya api, ya dia dimenangin karena dia yang bikin animasinya kan. Nah gitu. Gue menghindari adanya itu, ntar takutnya alhasil ya adalah gue kelamaan mulai meminimalisir karakter temen yang gue masukin ke cerita Imagi, dan bikin karakter sendiri, dimana karakter itu kan kalau di cerita Imagi dia kayak dunia yang karakter orang-orangnya tuh telah terkontaminasi. Ya gennya mereka tuh udah kayak ada yang rusak atau kena virus gitu. Terus, nah dan dia punya bisa ngaktifin sebuah ability, kekuatan gitulah. Nah dan yang bisa gue bedain tadi, selain view dari ceritanya kan banyak orang kan urut gitu kan, oh dari karakter utamanya si A nih, ya dia ngikutin si A tuh kemana aja, walaupun ntar ada kayak set questnya gitu kan, belok oh ceritanya si temennya si A apa, temennya si A yang satunya lagi kenapa, kan dia ngikutin si A terus gitu kan. Nah kalau yang ini yang mungkin yang ntar bisa jadi nilai jual beda sih menurut gue, ya gue ngasih ceritanya, oh lu mau jadi karakter A ya udah, ntar gue ada ceritanya si A tuh kayak gimana aja. Oke, menarik. Kemudian kan gue pengen nyoba satu di situ, sama gue masih berusaha kayak misal kan menghindarin adanya satu karakter utama kan ya. Saya kalau misal ada karakter utama misal Naruto gitu kan, oh Naruto final fight sama Sasuke, yang menang Naruto pasti.
karena judulnya Naruto. Oke. Nah, jadi kan tebak gitu kan, walaupun sesengit apapun pasti udah kelihatan jelas yang menang ini. Sedangkan kalau misal kita konsepnya menurut view-nya karakter si ini, ya nggak, untuk kemungkinan karakter itu bakal kalah. Jadi ntar ada view lagi si karakter si ini yang nebak gerakan lah, atau mungkin dia bener-bener lebih jago dibalik si karakter satunya. Nah, jadi gue berusaha ngebalancein biar nggak kebaca banget gitu lah alurnya ntar kemana, atau ya pengen bikin sesuatu yang beda aja. Jadi ya itu. Tujuanmu nulis Imagi itu apa? Kayak mungkin beberapa orang ada yang nulis buat, misalnya ya, kalau aku lihat Batman, soalnya aku suka Batman ya, suka banget aku sama Batman. Oke. Kalau aku nonton Batman itu, aku tuh jadi suka sama istilahnya kayak sampai sekarang tuh aku masih belajar tentang keadilan. Makanya aku sekarang kuliah lagi ambil psikologi. Ya mungkin nggak ada hubungannya sih kok keadilan ambilnya psikologi. Tapi menurutku gini loh, keadilan itu sifatnya materialistis. Jadi kayak sesuatu yang ya kayak pencurian, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara materis. Sedangkan psikologi itu kan psikis, maksudnya sesuatu yang abstrak gitu. Jadinya aku mikirnya gimana caranya hukum bisa berlaku di ranah psikis juga, nggak cuma di ranah material, nggak cuma di fisik gitu loh. Nah aku kan mikirnya gitu, gara-gara aku lihat Batman. Kalau kamu mikirnya gimana? Kenapa kamu membuat cerita Imagi ini? Yang pingin kamu bentuk untuk pembacanya itu apa? Jadi sih kalau dulu entah kenapa tuh gue kayak punya pikiran gue dilahirin tuh buat ngebantu. Entah kenapa gue punya pikiran kayak gitu. Keren. Jadi secara pribadi tuh antara gue punya mindset itu. Jadi kalau misal ditanya, lo jadi ketua, nah gue biasanya lebih ke gue nggak bisa jadi ketua, gue nggak bisa mimpin. Gue bisanya kalau wakil gue masih oke. Jadi gue lebih bisa ngebantu daripada gue yang mimpin. Nah sampai beberapa titik emang kadang mau nggak mau harus gue yang ngetuain, karena ya tadi karena gue punya prinsip bantu. Alhasil itu kepikiran kalau misal nggak ada yang mau jalanin dan cuma gue yang bisa ngejalanin, kalau nggak mau ya berarti nggak ada yang jalan kan. Nah jadi setelahnya adalah gue ketuain aja gitu. Tadi hitung-hitung masih bisa ngejalanin, ngebantu tadi kan. Nah dari titik itu baik lagi ke tadi, kenapa gue ngomong milih animasi, entah kenapa gue milih animasi, karena gue pas dulu bisa kepikiran animasi bakal rame di tahun pas gue udah lulus. Entah kenapa gue bisa bener-bener kepikiran itu. Jadi dari titik itu kan, selain memang pingin ngasih cerita, ya gue pingin ngasih sesuatu yang bisa ngebantu lah. Misal ya orang punya masalah tentang tadi psikis atau apa, dia gampang depresi, atau misal dia secara material mungkin kurang, ya kita bisa bantu dengan cerita. Bukan kita ya, gue ya gue bisa bantu dengan cerita yang dimana lu nggak ngikutin satu arus. Jadi kalau misal kayak tadi ngomongin Naruto gitu kan, nah kalau misal kita nyamain tuh, lihat Naruto dia nggak nyerah gitu kan. Nah tapi kan backgroundnya dia punya ayah Hokage, terus dia punya kekuatan ekor 9, di mana tuh ekor ibaratkan kunci terakhir gitu kan. Nah kalau misal kita ngomongin itu kan, kalau di dunia nyata berarti mungkin lu anak yatim piatu, tapi lu backgroundnya lu punya kakek yang kebetulan kaya raya atau apa, terus lu pas gede baru nyadar, dia punya duit banyak ternyata tersimpan di sini gitu kan. Ya itu beda jalurnya sama orang yang bener-bener yatim piatu terus dari keluarga yang kurang, ya kan. Oke. Nah dan mau nggak mau Naruto ya harus ngikutin itu. Nah kalau kan tadi dia berusaha ngasih konsep, lu bisa ngikutin karakter A, lu bisa ngikutin karakter B ya. Ya itu kemungkinan ntar orang kalau misalnya emang dia ngerasa cocok sama karakter itu, ngerasa kok diri gue mirip sama karakternya si ini ya, misal si Burek gitu kan ya. Nah ya udah dia berusaha kasih alur yang mungkin ada naik turunnya, dan ya kalau mereka benar-benar menikmati dan bisa ngambil, kalau misal gue pas lagi jatuh, pas lagi terpuruk misal secara ekonomi, yang gue sudah lakuin ada ininya, ada alur yang ingin dia ikutin gitu. Nah gue pengen ngasih kayak bantuan secara
apa bukan tertulis ya, ya secara pikiran gitulah. Secara moral gitu, bantuan moral gitu. Sama gitu. Nah, kan dan juga gue dulu sempat kepikiran, oh kalau misalnya gue pengen bantu secara moral, kenapa gue jadi penceramah atau gue jadi ustadz gitu kan ya. Ya gue dulu sempat mikir gitu lah sih loh. Oke. Kenapa nggak milih itu? Nah terus gue kepikiran, kalau nggak salah dulu juga sempat rame ada ya drama ustadz siapa yang ya dia ngomong doang terus emang seminggu setelah dia ceramah itu ya pada ngikut, tapi setelah itu lupa lagi gitu kan. Iya, oke. Itu dari titik itu nggak, kayaknya kalau misal kita cuma ngomong di depan mimbar, kita ngomong di depan orang lain kayak curhat atau seminar juga nggak semua orang, makanya 100% ya 100% dari yang ikut seminar tuh nggak bakal bener-bener nangkep banget atau bener-bener menggunakan yang kita sampaikan kan. Paling ya 5% aja itu udah gede kan, 5% dari orang yang ngikutin seminar bener-bener ngikutin catatan kita atau apa itu udah gede 5% menurut gue. Nah alhasilnya itu muncul itu tadi animasi karena ini awalnya nggak, tadi kan gue ngomong film kan ya. Nah itu karena gue dulu kepikiran apa yang orang bener-bener ingat walaupun sekali nonton. Kalau nggak film lagu nggak, iya nggak? Oh iya, ya kan, jadi oke. Gitu satu mesti ingat, oh iya gue pernah denger lagu ini, walaupun udah setahun lu nggak denger terus tiba-tiba lu denger nada yang mirip, keingetan lagi gitu kan. Bahkan film juga gitu, oh ini kayak adegannya si ini ya, inget lagi. Nah makanya dari itu lu mulai kepikiran visual sama audio. Oke, bisa lah, walaupun dulu nggak nyebut visual sama audio, gue cuma melihat berpikiran yang kita tonton itu lebih terekam daripada yang kita omongin. Jadi daripada capek ngobrol panjang lebar terus seminggu doang diingetnya, habis itu dia maksiat lagi atau apa. Ya udah, nanti kepikiran bikin animasi gitu. Karena itu lebih, yang itu ya, apa tuh namanya, lebih terekam lebih menyenangkan kalau aku bilang. Ya aku bilang khotbah itu nggak menyenangkan, cuma lebih apa ya? Ya lebih menyenangkan, entertaining, lebih entertain banget. Karena ya kita ngomongin realistik aja lah. Ya emang rata-rata di masjid aja itu khotbah pasti banyak ngantuk. Dan itu udah pasti banyak ngantuk. Jadi ya wajar kalau misalnya kita ngomong ngebosenin ya. Ini masalah gak sih nanti kalau aku upload? aku takut. Enggak, kalau gue mah kalau geng mantengin podcast gitu kan ya. Karena di podcast ya kita ngomong belak-belakan, kita ngomong bener-bener ya udah. Rasa ininya kita kan open minded kan hitungannya kan. Ya, semoga yang dengerin juga open minded. Khusus orang open minded. Ya, nanti aku kasih tulisan khusus orang open minded. Sekalian clickbait kan. Yo.